Ini dari perkuliahan yang berbeda, tapi penting sekali karena kalau udah salah ya salah benar-benar totally totally messed up gitu ya, karena ini salah konsep itu. Jadi ini dari mata kuliah analisis statistik yang saya ambil juga. Eh, nah ini. Hmm. Teman-teman lihat ya, screen-nya kelihatan? Nah, ini adalah contoh mengukur kepuasan, ya. Nah, yang biasa kita gunakan kalau mengukur kepuasan, kalau tadi saya sampaikan ya, oh saya mau mengukur kepuasan, itemnya apa? Ini kepuasan terhadap layanan hotel. Item pertama, I appreciate this hotel. I'm looking forward to staying in this hotel. I recommend this hotel to others. Tiga item itu. Nah, ini adalah reflektif. Reflektif kenapa? Karena ketika saya puas, saya akan merefleksikannya dengan item-item tersebut. Jadi, ketika saya puas, kalau saya ditanya, "Do you appreciate this hotel?" Yes. "Are you looking forward to stay in the hotel?" Yes. "Will you recommend this hotel to others?" Yes. Itu reflektif. Jadi ketika kita puas itu akan terefleksi dari jawaban-jawaban tersebut. Itu. Jadi makanya disebut konstruknya reflektif. Kalau kamu puas itu biasanya apa ya? Kamu senyum gitu kan, kemudian kamu happy, kamu merekomendasikan. Jadi kita bisa melihat orang yang puas itu dari cerminan jawaban-jawaban di ketiga item tersebut. Dan itu harus konsisten. Nggak mungkin lah kalau saya puas, do you appreciate the hotel? Yes. Are you looking forward to stay in the hotel? No. Nggak mungkin. Jadi harus sama. Nah, SPSS kelemahannya dia hanya bisa digunakan untuk analisis reflektif, Mas. Nah, dia tidak bisa digunakan untuk analisis formatif. Analisis formatif itu yang seperti apa? Misalnya, saya mau mengukur kepuasan terhadap hotel. Yang saya nilai apanya? Layanannya. Kemudian orang-orangnya ramah atau enggak. Nah, ini kan serve call banget ya. Serve call banget karena serve call itu kan sebenarnya ada beberapa elemen of service. Kemudian kita mau melihat bagaimana kualitas dari each element itu akan mempengaruhi kepuasan. Nah, jadi misalnya nih, saya mau mengevaluasi si hotel ini tadi. Apa servisnya? Apa layanan orang-orangnya ramah enggak? Ruangannya, kamarnya bersih atau enggak? Lalu saya tanya, layanannya bagus nggak? Oh iya sih, layanannya bagus gitu. Personelnya ramah atau enggak? Belum tentu. Gitu. Jadi makanya disebut formatif karena dia adalah komponen yang menyusun kepuasan. Kalau Anda puas terhadap semua layanan ini, maka nilai kepuasan Anda akan sangat maksimal. Gitu. Tapi bisa saja servisnya oke, personelnya oke, tapi ruangannya kotor. Sehingga itu akan mengurangi akumulasi nilai kepuasan Anda, dan itu misalnya kepuasan Anda yang tadinya harusnya maksimal tapi mungkin jadi tengah-tengah gitu. Harusnya skornya 100, jadi ya udahlah karena ruangannya aku kasih nilai 70 gitu. Seperti itu. Jadi di sini si elemen-elemen si item-item ini sifatnya dia menyusun skor indeks kepuasan total. Kalau misalnya servisnya good, personalnya good, roomnya bersih, ya kepuasannya nilai 100. Service good, personal not good, room not good, 50. Gitu. Ya, tapi itu beda dengan yang tadi, yang reflektif kan? Kalau reflektif ini, jawaban item 1, 2, 3 harus konsisten. Kalau reflektif, tidak. Gitu. Sorry, kalau formatif tidak. Kalau formatif bisa saja nggak konsisten gitu. Dan itu sah-sah saja. Makanya untuk formatif itu dia nggak
nggak bisa diukur menggunakan ini ya, menggunakan apa namanya SPSS gitu, karena SPSS itu asumsi dasarnya dia adalah reflektif ya, dia akan merata-rata nilai dari ketiga ini gitu, tetapi dia tidak akan bisa melihat apa namanya nilai kepuasan dari masing-masing item itu ya, servisnya gimana, pengaruhnya, personelnya gimana gitu. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan, Mas. Kalau misalnya Anda menggunakan eh, formatif. Nah, saya nggak tahu gambarannya seperti apa ya, item-item pertanyaan yang digunakan Mas Sultan. Apakah itemnya formatif atau itemnya reflektif? Tapi kalau School sendiri, ya dia memang naturalnya dia itu formatif. Tapi saya perlu lihat item-itemnya. Jadi Anda mengukur elemen serve call itu kan ada layanan, reliabilitas dan sebagainya. Bagaimana Anda mengukur masing-masing item tersebut? Gitu. Apakah dengan pertanyaan yang reflektif? Apakah dengan pertanyaan yang formatif? Oke, oke, Bu. Baik, Bu. Mm-mm. Makasih, Bu. Nah, kalau Anda mengukur dengan pertanyaan yang formatif, berarti pertama reliabilitas tidak bisa diuji. Karena jelas mereka pasti tidak akan saling berkorelasi gitu. Kan pengukuran servis, pengukuran personel, pengukuran ruangan itu kan hal yang berbeda. Gitu. Jadi nggak mungkin diukur reliabilitasnya. Jadi Anda pasti akan skip nih. Nggak pakai reliabilitas. Yang digunakan hanya validitas untuk formatif gitu. Jadi coba dilihat ya apakah formatif atau reflektif. Cara gampang ngeceknya gitu aja. Jadi kalau Anda misalnya Anda lihat gini, kalau saya puas nih kira-kira pertanyaan nomor 1 sama pertanyaan nomor 3 sampai 1 sampai 3 ini kira-kira bisa similar atau enggak nih jawabannya. Kalau similar ya berarti dia reflektif. Tapi kalau saya sangat puas tapi mungkin enggak nih kalau misalnya untuk yang formatif nih. Misalnya servisnya bagus tapi personelnya nggak bagus, bisa aja kan itu. Jadi mereka memang benda yang berbeda gitu, makhluk yang berbeda, jadi ya wajar kalau kita menilainya berbeda gitu. Nah ini semoga bisa dipahami untuk yang reflektif dan formatif ya. Nah mungkin ya saya nggak tahu, mungkin mungkin ada kendala di situ Mas, karena ketika kita mengaverage, kalau SPSS kan berarti kita mengaverage nih gitu ya. Mungkin just karena harusnya ini formatif tapi kita average, kan dia jadi meniadakan nih satu sama lain rata-ratanya. Misalnya nilai servisnya tinggi, personelnya rendah, di rata-rata jadi ke tengah, padahal sebetulnya kan nggak gitu gitu ya. Si konsumen ini sebetulnya mungkin dia dengan servis yang baik aja itu udah cukup buat dia, bisa jadi gitu ya. Jadi tidak merefleksikan kondisi konsumen yang sesungguhnya gitu ya. Jadi coba nanti bisa dicek ulang Mas. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Mas Sultan, semoga bermanfaat. Saya lanjutkan ya. Nanti ini eh yang pembahasan terakhir di kita yaitu mengenai